Kodelwin. Assalamualaikum Kodelwin. Mohon maaf ya atas kericuhannya, tapi aman Mas. Let's go. Aku sambil catat dan aku bakal jawab ya nanti ya. Tapi nggak apa-apa, ngomongin aja dulu. Kodelwin syaratnya kalau mau ngomong harus facecam, jujur. Aduh, gua nggak ada lampu jam segini. Ada, tinggal pencet ceklek, lampu nyala, facecam bisa, jujur. Bisa, jujur. Kemarin panggilnya apa, Ji? Jangan gitu, itu kan di IC, lu jangan kayak gitu. Itu kan di IC. Sekali lagi, ini sebelum dimulai semuanya, ini tujuannya adalah untuk kritik dan untuk bebenah bareng di email yang dalam artian ini sebuah keresahan, ini bukan adu domba. Ini Gelap. aman. Mas, izin, aman banget. Robi Noval boleh ditarik gak? Robi sekalian. Boleh. Mohon maaf Kodelwin. Kodelwin. Kalau menurutku nggak apa-apa telat. Yang penting kita kejadian. Ini ya. Kayak sekarang nih, nggak apa-apa telat. Yang penting kita kejadian. Aku tuh mau minta maaf karena aku nggak sempet waktu itu ada tawarannya. Santai, Bang. Karena ini, tapi kan udah dihubungin sama sama Bang Windah kan. Tinggal nungguin dari Bang Windahnya aja gitu. Oke, lanjut. Tadi siapa? Si Aheng. Mas Aheng. Kalau boleh, Bang G, kan kita juga masuknya di pertengahan nih. Oke, Kalau kita boleh dengar gak? Ya, maksudnya dari Dovi Bang G itu seperti apa? Ntar mungkin dari aku atau Kodelwin, pastinya Kodelwin mungkin bisa jawab. Ntar misalkan keresahan Bang G seperti apa gitu sih. Baik kalau begitu. Ini aku sebelum jawab aku bakal bahas dulu ya tentang dua poin tadi. OP dari jumlah kepolisian. Jumlah kepolisian itu memang OP, betul. Jumlah kepolisian memang OP. Namun untuk jumlah senjatanya itu tidak. Tidak semua kepolisian itu dipersenjatai dengan kelas 3. Ada beberapa kepolisian, bahkan sarjen aja itu hanya boleh menggunakan SMG dan menggunakan pistol untuk rookie. SWAT itu tidak sebanyak itu. SWAT dan SEB itu tidak sebanyak itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang emang OP dan jumlah kepolisian bakal all in itu, menggunakan senjata pistol di setup kematian misalkan, atau kalian itu di long range ya, di mana polisi yang rookie itu tuh bisa cuma pakai pistol, untuk yang PO2, PO3 dan sarjen baru boleh pakai SMG, dan untuk SWAT itu baru boleh pakai ini. Itu meskipun kami banyak, itu seperti serigala melawan ayam. Seperti itu. Dan itu udah terbukti. Apakah omongan gua benar? Itu udah terbukti. 100 kepolisian itu diratakan sama HT yang jumlahnya gak 100. Kayak gitu. Itu emang udah terbukti. Untuk helikopter, jadi begini. Helikopter itu memang bisa banyak diturunkannya. Namun pertanyaannya adalah apakah semua bisa mengendarai helikopter? Helikopter itu adalah manuver yang paling susah. Pelatihannya paling susah juga helikopter. Gak ada yang mau pakai helikopter sebenarnya. Sedikit. Dari jumlah 200 orang itu, kami itu punya ASD, ASD, Air Support Division. Air Support Divisionnya aja itu di LSPD itu tercatat yang, sebentar ya. Yang paling tinggi itu Sergeant, kemudian ini aku soalnya trooper, jadi aku ngafalin semuanya. LSPD itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, kalau misalkan SEB itu sisanya ada tapi nggak aktif karena keluar kota dan lain-lain. Kalau misalkan SEB itu Admiral, terus abis itu ada 2, 3 sheriff palingan bisa, tapi sheriffnya jarang. 4, jadi 8 helikopter, dan nggak semuanya itu bisa mengendarai helikopternya itu. Tidak semuanya di granted. Jadi memang benar jumlah resource kami banyak, jumlah resource manpower kami banyak, fitur kami banyak. Namun yang seperti yang tadi yang aku kasih tahu, ada kekuatan dan kelemahan. Kelemahannya adalah protokoler. Itu dia balancingnya, protokoler. Nah, kalau di aku gini Kodelwin. Ini aku tuh ada tadi Kodelwin sebelum masuk tuh aku ada jadi gini kok. Menurut aku tuh untuk adanya balance itu harusnya itu IC ya, aku ngomongin IC. IC ku tuh harus ada kekuatan sendiri dan kelemahan gitu nih. Ini aku bakal bahas ya. Ini aku bakal bahas, dan ini tolong teman-teman untuk siapapun itu tolong jangan di-abuse. Ghazazil Malak itu dia itu pintar dalam manipulasi, dia itu pintar dalam negosiasi, dia itu pintar dalam mengendarai mobil, motor dan helikopter. Kelemahan dia banyak nih kekuatannya. Kelemahannya dia tapi satu. Kalau ada orang doa di sampingnya, dia bakal nabrakin mobilnya. Nah, itu dulu di X-nya di-abuse itu. Lagi kejar-kejaran sama di SR, oh itu iblis ya, dengerin aku lagi update, Allahul Ahaila, langsung nabrakin. Ada orang lagi nikah di gereja, semuanya ada doa Bapak kami,
Ada doa Allahu la ilaha illa, udah ayat kursi, ada yang Allahumma lakasum tuh didoain itu iblis mati. Kayak Wah. gitu. Itu Walaupun iblis doa tuh buka puasa juga kena ya. semuanya. Oke. Sampai ada gitu. Hmm. Ada kekuatan dan ada kelemahan. Kita ngomongin ke kepolisian tadi. Polisi punya resource banyak. Polisi tidak perlu beli mobil impor. Polisi sudah disediakan mobil, sudah punya fitur untuk memborgol. Tidak perlu crafting untuk apapun itu. Polisi. Kelemahannya adalah protokoler itu sendiri. Protokoler. Polisi tidak bisa mencekak orang, nggak bisa ngecekak orang. Nah, kalau mencekak, kita lanjut ke DOJ. DOJ itu bisa force cekak. DOJ bisa membentuk undang-undang, bisa membentuk penal code, itu DOJ. Bisa mengatur kepolisian, itu DOJ. Kelemahannya adalah DOJ tidak bisa menangkap penjahat secara langsung. DOJ adalah hakim, dia bukanlah eksekusionor, gitu, bukanlah eksekutor. IMS juga sama, bad side juga sama. Bad side, they can do whatever the fuck they want, itu bad side. Mereka bisa merampok, mereka bisa having fun, mereka bisa menembak duluan, bukannya polisi yang nembak duluan, karena polisi ada kelemahannya protokoler. Tapi kelemahannya kalau bad side itu terlalu angkat dagu, bisa dikeringin. Bad side kalau terlalu brutal, bahkan kalau politik nggak bener, bisa ditarik lagi itu bisnisnya sama admin, sama bad side bisa ditarik sama admin bad side bisnisnya. Nah, kita udah sepakati ya, di setiap institusi yang ada, di setiap kota itu selalu ada kekuatan dan ada kelemahan. Nah, yang aku nggak nemu itu adalah HT itu kelemahannya apa? Kayak gitu. Oke, mungkin pada panjang lebar. Kan di sini kan yang orang sering tanya apa sih fungsi HT? Fungsi HT itu cuma simple satu, balancing di bad side. Karena polisi nggak mungkin dalam waktu 3, 4, 5 bulan bisa punya 500 orang dan bisa ngehandle segitu banyaknya bad side. Kalau bisa sih ya gue tepokin tangan ya. Tapi gue udah tahu, gue udah main RP lama, gue udah buat kota banyak juga. Nggak banyak sih satu. Cuman gue lihat ya selalu problemnya kalau di early game, polisi tuh nggak bakal bisa nahanin geng sebanyak itu. Jadi kita bikin konsep high table. Konsep high table ini gue nggak tahu apakah ini paling pertama yang ada di Indo apa enggak. Tapi ini konsep yang gue udah pikirin dari setahun sebelum gue mau buat RP. Jadi setahun sebelum gue mau, 1 tahun sebelum IME up, itu gue udah ketemu Brando, kita udah bahas kita mau bikin kota bareng. Dengan Terus konsep pas bahas ini. di situ, ya pas bahas di situ kan kita udah tahu nih kurang lebih kotanya bakal gimana. Kita udah expect bakal di atas 1.000 orang. Jadi gimana caranya kita ngatasin kalau di atas 1.000 orang dan kita mau dengan konsep kita adalah semua orang bisa menjadi apapun yang dia mau. Itu main point dari yang kita punya iklan juga kan. Jadi karena orang bisa menjadi apapun yang dia mau, kita sama sekali nggak limit pada berapa juga street gang, kita nggak limit. Kita invest, kita bikin pulau, kita invest, kita beli apapun yang kita butuhkan buat ngakomodasin itu. Pasti ada kekurangan. Makanya itu yang namanya hidup, yang namanya role play, ya we learn by mistake, nggak mungkin enggak. Jadi karena kita tahu polisi nggak mungkin kuat di awal, karena pasti banyak player baru juga, kita bikin high table. High table fungsinya apa? Buat jadi palu buat bad side. Kenapa butuh palu buat bad side? Karena kita tahu banyak player baru. Jadi banyak player baru yang suka break rule, kadang gue icein. Entah itu gue suruh dia ngapain kek, biar dia belajar dari dia punya break rule. Soalnya nggak semua harus dieval OOC. Kalau gue kayak gitu. Karena kalau dikit-dikit semua eval OOC ya pasti playernya juga ngerasanya kayak kurang asik lah, apalah. Beda-beda lah. Intinya kok ngevalnya by RP ya. Betul. Ada beberapa geng tuh apalagi di awal-awal sih paling sering. Kalau sekarang udah makin kesini, udah makin ya orang udah mulai ngerti lah caranya harus gimana. Kalau di 1 bulan pertama banyak gitu. Kodelwin, aku ada masukan Kodelwin. Tadi tuh udah diomongin sebenarnya, tapi aku bakal mau ngasih ide. Boleh nggak kok? Boleh? Ini ide bisa kamu ambil atau enggak. Alasan kenapa aku kepikiran ide ini, Kodelwin, dulu itu di TTR, pada masa GF, Godfather, sebenarnya konsep high table itu juga in my mind, udah ada di pikiranku. Kalau misalkan nggak percaya, itu bisa dilihat itu di streamnya Gabriel Malak, itu ada. Tapi kami menyebutnya Continental.
Which is itu adalah hotelnya John Wick gitu. Yap, dan itu yang kita lagi bangun. Jadi kita kan mau naikin orang ke mafia. Mm-mm. Jadi pas kita naikin orang ke mafia, kita baru mau bikin Continental biar mafianya bisa jualan dari sana. Dan isinya itu Ini loh, adalah gue ujung-ujungnya buat HT. Sebenarnya ujung-ujungnya gue udah pengen CK dan gue pengen bubarin HT ketika 12 kursi udah mulai ada yang isi. Di sini orang sering ambil misconceptionnya begini. IME nggak bakal gue bolehin orang bisa beli fraksi. Itu nggak bakal terjadi di kota ini. Gue udah janji sama semua player yang ada, lu bisa menjadi fraksi selama lu tuh ikutin, kita lihat, kita pantau. Lu dari pertama buat geng, lu unofficial, lu official, lu naik ke CS, lu naik ke mafia, terus lu udah dapet kursi HT, udah, lu dapet fraksinya, lu nggak perlu keluar duit sepeser pun. Gue di sini nggak peduli mau dapet duit berapa dan lain-lain, yang penting orang-orang yang main di kotanya enjoy, have fun, bisa ngapain yang dia mau. Udah, that's it. Alright. Gue mah gak peduli mau orang ngatain gue kompel apa, gue gak pernah peduli. Mau ngatain gue ini itu, gue gak pernah peduli. Intinya gue cuman mau sebanyak mungkin orang bisa enjoy. Udah, that's it. Alright, nah gue nih ada proposal nih kok. Proposalnya itu adalah table tidak perlu di nerf bahkan. Mau denger gak? Kalau ngomongin soal buff nerf itu balik lagi sih ke player dan juga sistem yang dibuat ya. Kalau gue main roleplay selama ini di IME, gue nggak terlalu ngapa-ngapainin banget sih kalau soal kayak apa ya, kalau gue ngelihat perampokan dan lain-lain, jujur perampokan kan kebanyakan sekarang pursuit kan, kagak ada yang berani barricade kan. Gara-gara kalau barricade ya otomatis kemungkinan besar penjahatnya pasti kalah, jadi mereka pursuit juga ngandalin beda mata, agak mager sebenarnya ngelihatnya. Tapi kalau dari gue lebih pengennya tuh kotanya apa ya namanya, balance in the sense that kalau nanti polisi udah banyak anggota, udah kuat, HT udah nggak ada fungsi, ya di situ HT udah nggak perlu ada. HT itu ada cuman buat ngedidik orang dari bawah naik ke atas. Dan itu yang kebanyakan orang nggak ngerti. Jadi kalau gue ngomong ini udah sampai berbusa juga capek. Ujung-ujungnya clipper maunya nge-clip apa yang dia pengen biar ngegiring, biar dapat views, biar cuan. Jadi kalau gue mah whatever, mau orang ngomong apa ya whatever bro. Alright kalau gitu. Sebelumnya Mas Tepe, gue Silakan. pengen nanya deh. Lu kan tadi udah dengar ide gue tuh yang soal HT, yang soal RP yang gue share, yang bahkan gue gak ada benefitnya nih. Bagus gak ide gue? Kalau di lu deh, gue bakal nanya 3 orang di sini. Menurut lu ide gue bagus gak tadi? Yang sebelum Kodelwin sama Mas Aheng datang. Untuk jangka pendek iya. Tapi untuk jangka panjang menurutku ya HT memang harus bubar. Menurutku Oke. ya. Pasti. Pasti, oke. Untuk Mas Anjas bagaimana Mas? Tadi, oh enggak, Mas Papuy deh. Tadi Mas Papuy. Mas Papuy gimana Mas? Menurutmu, ideku bagus gak untuk disampaikan Kodelwin barusan? Kalau dari gua sebenarnya gua mengikuti gameplaynya kan berusaha sebisa mungkin dari ini ya, dari IC semua informasinya yang gua nilai. Memang kalau misalkan untuk RP polisi kenapa bisa sampai begini terjadi sekarang ya, menurut gua penilaian dari IC-nya adalah karena memang semuanya terlalu vulgar. Apa yang terjadi di jalanannya di kota di Los Santos itu terlalu vulgar. Sehingga yang main RP polisi mungkin yang streaming juga ya masa gua tutup mata gitu. Nah, Exactly, tapi kan itu orang buat konten, makanya mau nggak mau lah. Di satu sisi di zaman sekarang orang nge-roleplay itu emang udah bukan roleplay buat dia develop karakter dia atau out of enjoyment. Kebanyakan nge-roleplay di IME itu buat nyari, ya you know lah, gua nggak perlu sebut gitu. Jadi kalau misalkan RP-nya monoton, siapa yang mau nonton kan? Itu dia poinnya. Itu dia makanya yang gue tawarkan itu. Untuk Mas Anjas tadi kan hampir mau jawab. Mas Anjas kan tadi udah dengar tuh soal high table yang dari aku bilang bagaimana caranya melakukan 2 itu, satu agresi, satu politik. Menurutmu bagus gak? Sebenarnya bagus aja. Oke. Bagus, bahkan yang sekarang pun bagus. Nah, Cuman biasanya mau sebagus apapun konsepnya ya, pada akhirnya tinggal siapa yang lakuin konsepnya aja.
Alright kalau begitu. Nah, Kodelwin ada Bentar, tiga orang tadi udah Aku ditanya. tengahin. Jadi intinya aku minta Kodelwin, ini mungkin kita minta Kodelwin untuk dengerin dulu dari G dan bisa dipertimbangin Boleh. sarannya seperti apa untuk HT dalam jangka pendek ini. Oke, G. Jadi ini nggak apa-apa didengarkan dan terserah mau dilakukan atau enggak Kodelwin. Kalau misalkan kepolisian itu ditakutinya dengan cara ditembaki, itu mustahil kita bakal takut karena emang by RP polisi itu harusnya jadi benteng terakhir dari sebuah negara. Kayak gitu. Saranku itu adalah agresinya itu kalau misalkan Kodelwin itu high table bergerak secara horizontal dengan bedside itu melalui force, kalau ke polisi itu melalui politik. Seandainya Kodelwin itu ada satu orang nih yang Kodelwin assign nih, ini jangan Don Vito. Jangan Don Vito, itu raja terakhir. Satu orang dipercaya, di-assign untuk menghadap ke Komisioner Dexton atau siapapun itu dan bilang begini. Kalau misalkan kalian, kepolisian dan pemerintah, kalian memiliki konstitusi, undang-undang, peraturan. Kami nggak punya itu, kami punya adalah code. Di dalam kejahatan itu selalu ada code. Code among hitmen. Kode etik di antara hitmen. Di mana hitmen kalau membunuh dan kalau ketangkap tidak boleh nge-spill siapakah nama pelanggannya. Nggak boleh. Nah, perhatikan yang satu lagi nih. Dan ada juga code among thieves, kode di antara pencuri. Seorang pencuri itu tidak boleh mengganggu ketika pencuri lain sedang melakukan aksinya. Seorang pencuri tidak boleh menembaki kepolisian atau menembaki apapun itu dan kemudian berdansa-dansa di atas mayatnya. Seorang pencuri itu tidak boleh ketika ditembaki ban mobilnya itu udah 3 pecah tapi masih tetap berjalan. Nah, kode etik ini adalah kode yang ditulis oleh para admin bedside, oleh kota, bahkan oleh founder sendiri. Itu adalah kode etik itu. Seandainya dibilang gitu, jadi kalau misalkan kalian kepolisian melihat ada segerombolan orang berbaju putih atau hitam, rapih menggunakan klastri, itu kami bukannya menghajar civilian atau menghajar kepolisian. Dan which is ini adalah sesuatu yang kalau misalkan Kodelwin mau yang soal HT itu adalah John Wick, which is ini John Wick Continental atau High Table itu tidak pernah menghajar sipil dan polisi. Dia menghajar itu horizontal. Which is itu adalah bad side-nya itu. Jadi kalau kalian lihat kami itu, bentar, sorry. alright. Mungkin di sini juga, padahal gue merasa gue udah jelasin cukup jelas kemarin. Gue bilang gue ambil konsepnya terinspirasi dengan High Table di John Wick. Bukan seluruhnya. Yes. Bukan John Wick secara keseluruhan, that will never work. Berarti kalau gue mau kayak John Wick secara keseluruhan, yang pertama nggak boleh ada polisi. Karena polisi di John Wick tuh literally cuma nongol di film yang pertama. Dia cuma nongol di film pertama, terus ketika John Wick-nya habis dibunuh anjingnya dan segala macam, terus ada polisi datang ke rumahnya kan. So are you back? Yeah, I'm back. Udah, that's the only time kita lihat polisi, sisanya nggak ada. Yes, exactly my point. Makanya kalau lu bilang, kalau nggak tahu ya, bukan lu yang bilang mungkin ya, tapi ada yang bilang kayak RP-nya John Wick. Enggak, gue cuma bilang terinspirasi dari High Table di John Wick. Karena High Table di John Wick, semua penjahat tuh di bawah High Table. Jadi lu ada mafia yang Itali, lu ada mafia dari mana, Rusia, mafia dari Jepang. Itu semua under High Table and they follow a set of rules yang dibuat oleh HT. Contoh kalau di HT kan sekarang kan kita buat rulesnya masih simple. Kira-kira kita nggak mau terlalu bikin orang pusing dengan aturan-aturan yang terlalu banyak. Rulesnya di HT cuma satu. Siapapun street gang yang ada di kota nggak boleh ngapa-ngapainin civilian. Kalau lu ngapa-ngapainin civilian, otomatis gue bisa ambil lu punya izin sebagai gangster lah ibarat. Makanya itu sering terjadi, bahkan sampai sekarang orang ngejual senjata ke civilian padahal dia gangster kan. Cuma kan kalau kita tahu, kita selalu RP-in. Biasanya kita RP-in lumayan panjang, kita cari orangnya, kita siksa, kita miskinkan kelompoknya juga pernah, kita ambil semua senjatanya dan lain-lain lah, beda-beda tergantung kasusnya separah apa. Waktu itu yang paling parah itu dia ngejual ke civilian 50 pucuk ya. Salah. Jadi gitu sih, bukannya kita ambil full John Wick punya film kita masukin ke IME, enggak, terinspirasi, tapi gimana challenge-nya adalah gimana caranya kita tetap ada polisi dan polisi ini fungsinya apa gitu loh di
Itu kan yang menjadi point of sensitive point sekarang kan. Polisi itu harus kayak gimana? Gue nggak pernah batasin. Gue selalu bilang ke polisi kayak ke Darkstone, ke Shield, gue nggak pernah batasin. Mau itu dari awal kita udah di RP-in, diinvestigasi, gue tetap makanin RP-nya. Gue dari dulu, dari zaman gue awal main RP, gue nggak pernah refuse RP siapapun. Mau diapain, mau dalam situasi apapun, gue nggak bakal refuse. Karena menurut gue justru terjadi sesuatu tuh baru seru. Kok nggak monoton? Lo kalau nontonin gue punya stream, monoton. Lo tontonin aja, lo coba jadi gue. Monoton hidup. Gitu-gitu doang. Jadi gimana caranya gue bisa keep my viewers entertain, gimana caranya orang-orang di kelompok gue juga gak gabut. Itu paling susah. Lo bayangin jadi HT ya. Kerjaan lo tuh nyembah meja. Setelah lo nyembah meja, Crafting. habis itu lo ketemu geng, ya nyembah meja tuh crafting. Lo ketemu geng, lo anterin barang. Terus biasanya kita ngobrol-ngobrol sama geng, kayak ada info apa, lagi gimana kondisi kalian, lagi lawan siapa aja, kenapa ribut sama dia, bla bla bla. Basically kita tuh kayak admin sebenarnya. Kita kayak cuman ngebimbing gangster-gangster sekalian cari tahu siapa yang lagi bikin cerita bagus. Terus kalau dia bikin cerita bagus ya kita tandain buat dia naik pangkat, naik ke CS lah atau apapun itu. Kalau gua disuruh pilih main roleplay, gua nggak bakal mau jadi HT. Nggak bakal mau gua. Nggak ada funnya. Jauh lebih fun yang namanya ngerasain progression. Makanya gue bikin sistemnya progression. Lu bayangin aja lu pertama kali lu bikin geng gitu kan. Bareng-bareng teman-teman lu ber-15, ber-20. Lu belum punya apa-apa. Terus one day lu naik level. And then at the end lu dapet meja HT. Bro, how would that feel gitu loh bagi gangster? Everything lah. Meanwhile you have this kind of concept di kota-kota yang udah ada di mana. Beli, tinggal bayar. Jadi lu fraksi. Apa seru? Makanya kalau dari gua dari awal gue pengennya ceritanya tuh setiap geng tuh ada ceritanya. Soalnya gue harus mikirin gimana caranya geng-geng ini bisa dapat viewer. Nggak semua viewernya nimpuk di satu tempat. Itu yang gue selalu pikirin. Makanya gue live selalu member, kecuali sekali-sekali gue live publik biar kayak kalau ngeliat butuh apalah namanya, butuh exposure lebih baru gue live publik. Oh, gue pasti live member biar semuanya mencar. Jadi gimana caranya semua orang bisa jadi karakter utama? Itu RP. That's the essence of role. Gimana caranya orang bahkan yang nggak streaming bisa jadi karakter utama? Itu yang harus selalu dipikirin buat gua ya. Buat gua itu yang harus selalu dipikirin. Makanya kenapa gua nggak pernah ngebatasin RP orang, gua nggak pernah review RP. Jadi kalau dari konsep HT itu sendiri, itu konsep HT. Cuman emang gue tahu suatu waktu ada kemungkinan harus bubar HT. Karena dari awal dibuat pun ya cuman buat jadi admin. Kalau sampai kotanya udah terisi 12 fraksi, baru high table nggak dibutuhkan. Dan di saat high table nggak dibutuhkan, ya udah kita tinggal mencar, kita tinggal jadi apapun yang kita mau. Baru gamenya mulai buat kita sebenarnya. Someone has to take the hit. Kalau mau nambahin dikit Bang Ge, mungkin banyak yang ngeliatnya kayak jadi HT enak ya. Sebenarnya nggak sama sekali sih, kalau boleh jujur. Boring. Kalau gue boleh jujur ya, yang kalian lakukan itu adalah yang gue lakukan di dulu. Dan gue enak banget karena gue itu dialog. Problemnya satu Bang Ge. Karena gue dialog. Ya, Sorry Bang Ge. Problemnya satu. Yang kita urus tuh nggak cuman 10. Jadi kita benar-benar ngurus semuanya Bang Ge. Bahkan yang nggak kelihatan, ya mungkin harus gue buka dikit. Bahkan yang nggak kelihatan pun kita sampai di luar juga kadang discuss tentang apa yang harus dilakukan untuk semua gengnya berjalan dan lain-lain tuh. Itu sampai kita pikirkan. Jadi kalau dibilang enak, jauh dari kata enak. Berarti sebenarnya simpelnya itu adalah enaknya. Bukannya itu enak adalah, lah, lebih less fun mungkin itu. Ya, less fun ya. Enak nggak enak Lebih- kan tergantung perspektif.
Kalau menurut gue itu berarti tentatif ya, subjektif, bener, tergantung perspektif. Kalau gue itu sangat amat menyukai. Sudut Setiap pandang. gue melihat live-nya Kodelwin, gue tuh seakan-akan mikir ini kok Gabriel Malak di sini nih enak banget ini. Boleh, masuk Kayak aja gitu. sini, bantuin gua. Ya, Nggak masalah. sebenarnya gak masalah. Gua mah dengan senang hati. Woi, wah. That's the point. Kodelwin, jangan Anda nih ini, wahai Bapak Delwin ya, Lo itu saya surat undangan itu terbuka tuh. tapi Silakan Kodelwin ya. kalau mau. Kodelwin ya, di sini gue pengen ngasih klarifikasi dan gue pengen, ini gue berani bilang sumpah ya, lo bisa tanya Mas Mucil, lo bisa tanya admin yang lain, itu ketika gue itu resign, tidak pernah ada gue menyuruh player untuk stop di situ, tidak pernah gue menyuruh player untuk poaching apapun itu. Di live gue kemarin, bahkan gue sempat bilang begini, kan gue mohon maaf waktu itu kan gue menolak diskusi, karena menurut gue targetnya salah, tapi ketika pas gue bilang, oh demi kepentingan polisi, boleh tapi tinggal 10 menit aja. Dan habis itu 10 menit, tinggal 10 menit karena gue harus syuting kok. Gue syuting pulang jam 4 pagi kayak gitu. Alhamdulillah Bang Windah menghubungi gue dan gue bilang, gak apa-apa Bang, ayo kita ngobrol sama Kodelwin. Tapi takut ntar Kodelwin perang dingin nih. Dan Bang Windah bilang, ntar gue usahakan supaya lu gak perang dingin sama Kodelwin. Kayak gitu. Oke ya udah, dan gue itu gue tunggu. Nah, gue itu bahkan ketika live kemarin itu gue bilang, ini dari manajemen sudah membuka evaluasi kepada kepolisian. Berikanlah kesempatan untuk manajemen untuk tes, halo? Ya. Ada. Barusan sempat rusak. Ada. Berikanlah kesempatan untuk server berbenah. Jadi kalian duty aja. Dan itu ada. Aku lupa ya, tadi atau kemarin itu ada. Jadi dalam hal ini standpoint kita sama ya. Maksudnya takutnya nih dengan penggiringan yang di TikTok. Aku nggak nonton TikTok soalnya aku nggak aktif di TikTok. Dengan penggiringan apa? Lebih baik nggak usah lihat. Oke. Ichikiwir. Jadi itu perspektif yang itu adalah perspektif yang perlu kita keluarkan dulu di table kayak gitu. Aku jujur di sini aku itu concern dengan teman-teman kepolisian. Karena begini kok, di kepolisian itu aku yang membagi-bagi. Jadi RP sekecil apapun itu aku bagi-bagi Kodelwin. Aku lempar ke sana ke sini. Makanya wahai Anda ya, HT yang menembaki saya, Anda menambah pekerjaan saya, wahai Bapak Founder. Gue nembakin lu. Dan Mas Aheng yang lebih kaya dari Founder. Ya, Jujur. Aheng lebih kaya. Jujur Bos Aheng. Bos Aheng. Lu diam Mas Fe. Bos Aheng Ini jujur. Back to topic. Sandalnya harganya 2,5 juta juga. Jujur. Sandal. Lanjut. jadi kalau menurut gue mungkin gini, menurut gue perbincangan gue tentang kayaknya enak dari high table dan Kodelwin, misalkan Kodelwin mungkin kalau ngeliat kepolisian kayaknya enak jadi kepolisian, ya sesuai dengan pepatah rumput tetangga lebih hijau. Enggak lah, kalau soal itu mah tergantung selera orang. Kalau Betul. gue jujur ya, gue pernah coba main RP polisi. Kalau gue nggak gitu bisa masuk ke peran gue sebagai polisi, tau nggak? Kalau gue ya. Soalnya kan kalau polisi kan harus benar-benar mentingin code yang udah ada di kepolisian ya. Dan kalau gue jadi penjahat kan gue lebih enak gitu loh, bisa ngapain aja. Kalau gue lebih enjoy jadi penjahat. Waktu itu gue pernah jadi polisi, berapa lama ya? Gue pas kita jadi polisi tuh, itu berapa lama sih? 2 detik. 2 bulan. 2 detik mah gila lo. Saya 2 detik. Cuman polisi kalau emang enjoy being being a good side and cop RP ya bagus sih, kayak seru-seru aja. Lo bisa ngedidik orang-orang rookie baru, bisa pelatihan. Terus lo bisa ada RP unit lo sendiri gitu kan. Jadi kayak unitnya bisa bondingnya lebih kuat dan lain-lain ya. Sebenarnya tergantung orang ya, seru-seru aja. Cuman kalau misalkan jadi penjahat kan lebih ada something to lose gitu loh. Bedanya di situ kali ya. Oke, sorry aku harus ngomong nih. Jadi sebenarnya akar masalahnya masih belum dibahas nih dari tadi. Ini kan lebih ke yang dari dibahas adalah saran dan fungsi dari HT, saran dari G dan fungsi dari HT dari Kodelwin gitu kan. Akar permasalahan dari kenapa G bikin martir ini sampai keluar adalah salah satu kesan aku dapat, dia ngerasa ada salah satu orang yang no fear. Nah, mungkin bukan. Itu bukan. Yang non fear itu tuh itu bukan salah satu. Trigger utamanya itu sebenarnya keluhan kok.
Lanjut. Oke, Keluhan. dipilih aja dulu mau bahas yang mana dulu. Kalau Ini mau aku bakal bahas non-fear keluhan dulu ya. boleh, kalau mau keluhan dulu boleh. Kalau menurutku non-fear itu untuk dibahasnya itu kayaknya dengan Kodelwin itu udah melakukan evaluasi. Waktu itu evaluasi kan Kodelwin kan dengan kepolisian udah dibahas. Soalnya kalau ngomongin non-fear itu yang gue selalu bilang gray area di dalam dunia RP ya. Lo kalau misalkan bikin yang namanya non-fear itu black and white, di satu sisi lo apa tuh? Kenapa kok? Sen bocor Sen. Boleh di kick atau mute dulu. Halo? Ya, jadi kalau menurut Aman, gua aman. kalau kita ngomongin non-fear RP, kalau kita bikinnya bener-bener black and white, kita sangat membatasin role play. Karena gini, Setuju. banyak orang yang role play-nya tuh nggak banyak sih. Beberapa orang tuh role play-nya emang dia tuh udah terima kenyataan bahwa dia ngelakuin sesuatu ini, dia bisa mati. Contoh ya, gua bisa ambil contoh, ini contoh yang gue udah pakai juga kemarin. Cuman mungkin kalau perlu diulang, gue ulang nih. Jadi waktu itu kan kita udah nangkep Alex Komarudin. Alex Komarudin itu adalah head of investigation sebelum David Reed. Dia yang awalnya cari tahu semua informasi tentang HT dan ingin meruntuhkan HT lah. Kita udah dapet, RP-nya udah gue culik, udah 2 hari kita culik, itu RP-nya kalau nggak salah 2 hari ya. Soalnya kan pas cakcop kan juga nggak bisa nge-roleplay terlalu lama kan kalau udah malam. Jadi itu pas kita nangkep dia, kita kasih, ya udah kita lanjutin besok gitu loh. Nah habis itu kita udah todong beliau dengan segitu banyak senjata, dia nggak mau kasih tahu informasinya. Karena dia udah siap mati. Salah nggak? Enggak. Dia udah siap mati, dia mendingan mati dibandingkan spy-spy-nya dia ketahuan semua. Tapi di situ nggak gue bunuh. Oke. Itu bukan kita novel. tidak At the end of the day, yang namanya role play ya main-main aja bro. Jadi kalau misalkan gue ngomong di IC gue bakal bunuh semua. Ya I'm being Don Vito, kepala HT, gue udah punya head of komisioner di polisi, gue udah punya babi Bu Bebo. Buat apa gue bilang, oh my god, 2 anak gue mau dibunuh bro. Ian. Ya gak mungkin lah. Cuman banyak orang yang ke-trigger gitu kan. Head of Iya, komisionernya siapa tuh? Jujur aku dengerin ini ya. Mixing. Jujur Iya, mau kegituin anjing, gak kejebak dia bangsat. Mas Kodelwin, jujur ya, aku harus ngakuin sih. Aku pas mendengar itu aku tercerahkan tuh. Jujur, selama ini aku kira non-fear itu adalah black and white. Tapi ketika ditaruh ke dalam gray area gitu, gini, kalau misalkan aku Gak aja bisa bisa bang, salah. kalau black and white soalnya jadinya kentang buat karakternya Betul. kadang. Iya, ini makanya menurut aku ini masuk akal Kodelwin. Tapi yang pertimbangannya begini Kodelwin. Seandainya aku itu bisa berpikiran seperti demikian, ya bisa berpikiran hanya black and white, tidak memungkinkan kalau misalkan banyak yang berpikir seperti black and white. Nah makanya itu demi keenakan agar ini kan kita ngomong kayak gini kan tujuannya tuh supaya mendapatkan solusi dan tidak dapat masalah yang sama lagi, iya nggak sih? Yes. Iya, nah itu nanti akan lebih enak apabila untuk non-fear-nya itu non-value life atau NF no fear atau NVL-nya itu tuh emang dijelaskan aja. Oke, ini gray and white kayak gimana? Oke, tapi Soalnya kalau kita ngomong di rules kita jelasin kayak gitu. hitam putih jadi hitam putih ya. hitam putih. Iya, kalau Exactly, dijelasin hitam nggak putih. Nggak bisa. Harus di rulesnya tuh harus literally black and white. Itu biar orang yang pertama kali main RP nggak ngide konyol. Yang bahaya tuh orang yang pertama kali main RP yang nggak tahu apa-apa. Makanya rules tuh harus black and white. Tapi balik lagi at the end of the day, it's just a game. Dan namanya kota di dunia yang main roleplay nggak pernah ada yang kotak sempurna, harus dinamis. Jadi harus tergantung situasi. Rulesnya kadang perlu dibelokin tuh tergantung situasi, nggak bisa kita black and white, nggak adil itu. Ini mungkin aku kasih pandangan, sudut pandang ya, Ge. Menurutku, Tambahin dikit boleh nggak Mas P? Sebelum Mas P ngomong ya. kan aku dulu yang ngomong, Biar- kenapa kau Nggak nambah? boleh aku dulu. Kenapa Nggak, kau- Oke. orang kaya, Orang kaya memang suka menyela, jujur. Donatur harus ngatur, donatur harus ngatur. Iya. Aku mungkin mau menambahkan kata-kata Kodil ya. Kenapa misalkan dibilang gray area, mungkin bakal banyak yang setuju kayak terus kenapa peraturan dibuat. Cuman harus ingat guys, kalau esensi roleplay itu yang seru itu justru dinamikanya. Pada saat kalian harus tidak untuk takut agar memperbagus ceritanya, kenapa enggak? Dan lawan RP-nya pun kalau misalkan mengerti, dijalankan saja. Itu yang terjadi pada saat itu kejadian kita sama Alex Komarudin ya. Kalau misalkan ditanya apakah anak HT ada yang bermasalah, nggak ada sama sekali. Kayak kalau misalkan dia
batu kayak gitu, udah kita respect the RP. Mungkin pada saat kita keluarkan dari sini dia akan membuat RP baru yang lebih besar. Itu aja poinnya. Yap. Jadi jadi yang bahaya itu kalau udah rules play, bukan role play lagi. Itu yang mau ku omong kan di akhirnya gara-gara kepotong aku jadi gak ngomong itu. Mahal tuh kata-katanya. Enggak, karena Orang kaya suka motor. Sekolah swasta, iya sekolah swasta. Ahem nggak tahu kata ngutang, dia nggak pernah tahu kata ngutang, dia nggak pernah tahu. Sabun batang nggak tahu dia. Nggak tahu. Gini, guys. Odol dipotong nggak tahu dia. Banyak banget player RP yang sekarang main RP itu rules play. Mereka lupa kalau yang lagi dilemahin itu role play. Jadi kalau misalkan ada yang salah dikit, mereka berpandu langsung rules, nggak mikirin ceritanya. Ini salah Wah, nih. kalau kayak gitu admin gua nggak perlu digaji semua tuh Itu kalau semuanya poinnya. black and white. Itu bukan role play jatuhnya, ya udah langsung sorry ya, langsung main game-game yang memang udah rules secara Itu dia, Mas sistem. P. Bener. Rules secara sistem, contoh Valorant ya udah ada rules secara sistemnya. Habis mati, habis gitu harus nunggu berapa detik untuk beli senjata kayak gitu-gitu, itu rules secara sistem. Sedangkan kalau kita A5 ini kan role play, semuanya itu harusnya balik lagi aku yang udah bilang, ini semuanya dari pengertian satu sama lain. Bahasanya toleransi. Ini contoh ya, biar buka lagi ya. Kayak VDM itu hitam atau putih? Apakah VDM benar-benar nggak boleh? Kalau menurutku, selama ada cerita yang bagus, ya VDM boleh-boleh aja, asalkan ceritanya bagus. Atau apalagi ya? Ya itu paling cocok. Non-fear itu paling cocok itu. Iya. Mobil di tanah gitu. Kalau misalnya secara ceritanya bagus, ya why not gitu. Tapi balik lagi, itu dibikin bener kata Kodel. Aku setuju dengan Kodel. Itu dibikin supaya orang-orang yang baru main ngerti di basic-basicnya. Begitu dia bikin cerita, dia bisa berimajinasi kreatif. Oh ternyata yang ini masih bisa nih. Menurutku semua aturan roleplay itu abu-abu, bukan hanya non-fear aja, tapi seluruh peraturan itu abu-abu. Yang penting satu sama lain toleransi. Oke, kalau begitu ini aku bakal bahas gini nih. Ini aku udah nggak setuju di sini. Ada yang abu-abu, tapi ada harus hitam dan putih. Misalkan kita ngomongin tadi nih, VDM. Kalau misalkan VDM itu kita sepakati ada abu-abu, berarti itu kita memperbolehkan ketika kita itu dibegal, misalkan ditodong pistol di depan mobil, terus langsung ditabrak, jedeng kayak gitu. Nah, balik lagi toleransi. Apakah lawannya mau atau tidak, itu kan yang kita harus ngerti, harus kita bisa ukur. Iya, jadi kalau misalkan kayak gitu, persiapkan untuk siap-siap selalu menengahi kayak gitu. Jadi menurutku gini, kalau mau diabu-abuin tidak masalah, karena selama abu-abu itu kota server harus menyediakan admin yang responsif. Harus tuh. Mungkin kalau misalkan VDM gue lebih setujunya tuh black and white. Black and white. Setuju kan Kodelwin? Setuju kan? Iya. Ini yang ada di otakku ya, VDM yang abu-abu nih misalnya. Ada cara pembunuhan. Ini orang udah resek banget nih, ditembak hal yang biasa. Ya, ku tabrak pakai mobil lah. Mas, itu bukan VDM, itu role play, Mas. Ya itu maksudnya kayak gitu. Random banget. Dia ditodong sama misalkan 2-3 orang. Terus si bro bukannya berhenti terus keluar, dia malah tubruk terus kabur. Itu VDM. Sorry, ini kenapa? Oke, singkatan VDM apa? Oh enggak, vehicle deathmatch. Iya, vehicle deathmatch. Bunuh orang. Ya bunuh orang. Menurutku kalau misalnya ada contoh untuk menyiksa orang atau bikin orang. Itu role play. Kalau yang kayak lo bilang lo nggak deathmatch. Iya, itu role play. Oke, berarti aku salah. Iya, benar. Jadi kalau saya ini nih, saya jadi polisi tidur kayak gitu. Lo ikat dia, misalkan lo RP, lo ikat dia ke tiang, dia nggak bisa kabur. Lo beneran nih nggak mau ngomong, nggak mau kasih tahu, gue tubruk. Udah tubruk gitu kalau dia nggak mau kasih tahu. That's role play, it's fine. Jadi aku takutnya gini, Mas. Aku takutnya ini akan ada beberapa. Soalnya gini, Mas. Kalian itu server email memiliki bonus demografi. Kalian memiliki polisi-polisi yang angkatan lama, dari XC, dari Vector, dari Hope, semuanya ada di situ. Semuanya mempelajari. Kalau kalian tahu, istilah kata CK, itu yang mengeluarkannya itu adalah satu kepolisian bernama Erwin Blackthorn. Itu. CK berasal dari dia. Terminologi CK itu berasal dari dia. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalian juga memiliki pemain-pemain yang baru, yang senang untuk melihat itu. Pemain-pemain yang melihat Kodelwin, pemain-pemain yang kalau misalkan ngelihat itu soal, wah seru banget ya jadi HT, dan semuanya ngomong ala-ala Kodelwin. Gue pernah ya kok ketemu sama orang kayak, saya mau jadi polisi. Wah nih anjir nih, banyak nonton Delwin nih. Kayak gitu, itu pernah.
Nah, makanya struktur rules itu memang harus dibedakan. Ada yang abu-abu dan ada yang hitam putih. Supaya terjaganya kenyamanan untuk setiap player dan terjaga kenyamanannya admin. Jadi aku mikirin tuh gimana admin enak menengahinya dan gimana player enak menanggapinya. Soalnya takutnya ntar kadang-kadang, oh ini cry ke admin lagi, kayak gitu-gitu. Capek nanti. Dan ditambah lagi admin kita tetap aja manusia. Nah ini aku mau ngomong nih Kodelwin nih. Salah satunya nih. Ini aku ngomong buat, aku sebut nama atau enggak nih Ko? Pasti Kodelwin pernah dengar sih. Bebas. Aku nggak sebut nama ya, takutnya ini ada salah kaprah gitu. Jadi gini, kepolisian itu, ini baru aja didapat juga nih aku. Ada, ini Discord aku tiba-tiba kayak ada titip pesan gitu. Oke. Kepolisian itu baru aja di warning. Ini udah 2 kali nih warning soal helikopter nembak dari atas. Nah waktu itu kami dapat teguran keras langsung dari salah satu admin yang ngehandle bad side. Dan adminnya bilang, orang gua ada di situ kok. Kayak gitu kok. Gua ada di situ, gua ngeliat helikopter nembak duluan. Nah, semua player itu, ini ingat ya, tadi kita ngomongin bonus demografi soal player-player yang udah lama jadi polisi. Semuanya itu body cam, semuanya itu streaming. Dan nggak terima. Kok admin gini sih, kenapa nggak cross check dulu sih? Nah, abis itu kau bilang, oke, apakah admin ini ikut bermain atau dia no clip? Ikut bermain, kalau ikut bermain berarti dia nggak bisa ngeliat semuanya dong. Karena kalau admin tuh biasanya kalau perang gitu dia no clip, dia pasti nih, mana nih, ada Sasuke nggak nih, pakai Susanoo, kayak gitu-gitu tuh. Nah, berarti dia tidak berani. Oke, kepolisian bagaimana? Ini kita ada medalnya. Berapa medal kepolisian itu dikirimin? Ternyata enggak. Polisi itu pakai helikopter, ditembakin dulu, terus baru nembak balik. Nah, maksudku tuh gini. Kalau misalkan admin dengan seperti itu kan ya namanya juga manusia kan, kesalahan. Tapi kan emang harus selalu double checking. Aku dulu sebagai admin bedside, aku paling sering dibohongin sama bedside juga, bukan sama whitelist. Yang paling sering ngebohongin aku itu adalah bedside. Iya, dia begini. Oh gitu. Habis itu aku cross check ke whitelist. Ini katanya gini-gini, coba deh dicek deh. Dicek, dipertemukan, ternyata dia ngebohong. Itu sama seperti yang gini loh. Pernah lihat gak ada polisi yang IC-nya brutal. Dia lagi ngejar suspek, lagi lari-lari, terus dia bilang, "Oh, dia reaching." Padahal suspeknya nggak reaching sama sekali. Dia bisa nembak kayak gitu. I think kalau ngomongin kayak gitu, balik ke kedewasaan aja sih. Soalnya kalau kita bikin aturan nggak boleh nembak dari heli, ntar helinya juga jadi nggak guna gitu kan. Ya kan? Dan itu yang dibilang akhirnya diancam, apa emang nih polisi selalu nembak dari heli ya? Perlu nih gue cabut fiturnya kayak gitu. Loh, dicek dulu dong. Dan dia baru kenal lagi ini kepolisian. Baru kenal lagi dibilang nembak dari heli dan kayak gimana kayak gitu. Susah soalnya kan pantaunya. Betul Soalnya, itu dia. Itu ibaratnya harus punya eye in the sky yang no clip mulu, yang liatin kayak gitu kan agak mustahil. Meanwhile report yang ada di kota aja setiap berapa detik sekali ada yang report. Helper kita juga banyak banget kan. Terus di satu sisi sebenarnya itu kenapa gue ngomong kedewasaan, karena dari kita sendiri pun juga pernah kok lagi jualan narkoba, terus tiba-tiba ditembak sniper. Kalau gue nggak dewasa, bisa aja gue eval, gue bilang nih wah ini nggak bisa nih. Break rules. Tapi yang itu yang ketemu aku kan. Iya itu. Aja whatever, kalah menang whatever, bro. Nggak penting lu menang. Lu mau pikirin menang kalah ya main Valo, main CS, main Mobile Legends sana, cari win rate, cari win sana, puas-puasin dulu. Kalau lu main RP ya udah gitu. Kalau gue ya sekarang ya nggak tahu. Gue lebih kayak ya udah, gue kena tembak sniper, gue ya Cari menang nih. mana gitu loh. Champion tulisannya. Nah tuh teman main DS. Nih Kodelwin nih. Nih aku tuh pengen ya. Aku tuh ngeliat kalau misalkan kota ini adalah jasa dan kita adalah customer, boleh. Aku ngomong kayak gitu. Ini Masuk akal, menurutku masuk akal. Lanjut. masuk akal. Anak-anak nih. Ada yang pesen. Kenapa seragam polisi lama masuknya? Nah, tolong Kodelwin, tolong dijawab. Ini ini kita bakal ke topik yang fun ya, Koe. Ini topik yang fun ya. Ini topik yang fun. Itu katanya terakhir kan di ring. Gue nggak tahu siapa yang ringin. Tapi soalnya kalau kayak gituan jujur gue ikutin. Cuman emang gue juga udah nanya sih kayak ini. Gue bantu jawab kok. Boleh tolong. Apa tuh? Soalnya
kemarin tuh banyak masalah copyright. Dia tuh kadang file-file nggak tahu dari mana, ternyata file bodong. Nggak boleh. Oh iya, bajunya beli ya. Banyak polisi tuh kadang ngasih baju tapi nggak tahu dari mana, ditanya beli dari mana, beli dari Discord. Nah itu kayak makanya mau beli benar kita cek ini beli dari mana, benar letternya yang dibeli atau enggak. Kalau barangnya bodong saat ini saya pernah kayak waktu itu kayak banyak masalah itu bisa terjadi kan. Kita waktu itu kena libur yang berapa ya, 14 hari itu salah satunya literally ambigu banget emailnya, tapi katanya lu ada asetnya. Copyright. Ya. Kayak habis itu 14 hari itu kita recheck semua aset, literally semua aset, semua baju, semua mobil dan lain-lain. Emang ribet zaman sekarang nggak kayak dulu, enak banget 5M. By the way Rio, warning ya, kamu nggak webcam ya? Ini Bang. Ini stream bentar. Nah ini terus ada nih Kodelwin ini aku bakal nyampaikan ya. Beberapa polisi itu kayaknya dia bukan hal-hal Kodelwin juga sebenarnya. Kodelwin setuju tentang kehidupan polisi. Kalau misalkan masuk holding cell, kalian tangkep, udahlah tunjukin aja artinya, bukan Harus pendek. Ya kan Kodelwin sepakat. Makanya gue kalau tiap kali di interrogation room gue ditanya sesuatu, gue pasti kasih tahu infonya. Gue nggak pernah kayak ngalangin infonya dan kayak gue nggak mau bocorin. Pasti ada yang gue bocorin biar RP-nya jalan. Gue nggak sepakat. Lu nggak memberikan itu pada saat di interrogation room kok. Gue suruh pantau, lu nggak mau waktu itu. Bebek sama Mentang founder ya. Iya. Mending kenapa 80 lah gua. dia disuruh nyanyi nggak mau, Ge. Disuruh nyanyi nggak mau. Oke, ini selanjutnya ya. Karena gini, yang aku bakal kasih ini adalah haluan polisian. Sebetulnya ada tulang minor yang kemarin Kodelwin udah dengan evaluasi. Ada niat membantu teman-teman kepolisian bermain-main dengan betul. Jadi bisa kita katakan ya, kan orang-orang yang melihat Kodelwin itu. Nah, ini berikutnya nih. Ini menarik ini. Dan juga butuh CEO atau founder polisi soal kita di polisi ada nama harus ada apa-apa. Maksudnya Kodelwin. Kita mau ada di bedside, ada di bedside. Memang ada bedside, maka perlu ada di bedside. Admin di white itu hanya sedikit. Jadi kami takut kalau ada apa-apa tuh yang mereka tuh sedikit kayak gitu. Nah itu untuk solusinya jujur aku tahu. Nah ini aku juga kesel kok. Karena dia tuh misalnya komplain tuh aku ada solusinya. Nah ini komplain dari beberapa chat yang polisian. Aku nggak tahu solusinya apa nih. Itu akan diberikan bagi Kodelwin dari manajemen. Makanya kita helper paling banyak polisi. Itu salah satunya buat biar tahu semua keluh kesah. Mungkin dari manajemen kita kurang banyak, kurang sering kayak sit down ngobrolin keluh kesah secara langsung. Mungkin depannya mungkin itu harus dilakukan sering. Yes. Nah yang ini ada lagi nih kok. Hapus pelanggan dari hewan, miskom, kemudian polisi harus dari soal kita butuh lawan dan juga lawan sepak kematian yang ada di kota. Nah kalau ini sekali itu adalah timbangan. Kodelwin nggak bicara sekarang dulu jawabannya itu selalu disingkatkan beberapa hari daun terus kalau ngomong dengan anak-anak. Memang ini kalau mau dibikin game kompe nggak bisa game apa 5M game penuh dengan hal-hal konyol seperti tanggal monyet pikanan. Aduh kalau ngomong ini nggak bisa. Jadi kalau M-nya win loss nggak bisa. Ini bukan game game layang ini. Tadi kalau bahas Bang itu poin kalah. Jadi kayak poinnya bukan di sana aja, cuma gimana cara aja. Soalnya misalkan kita mau menang, kita di jalan nggak menang lawan polisi. Ini emang itu kan jago kalau udah set up itu namanya left shot lah. Jadi kayak gue udah berada choice lagi, gue pengen view, gue pengen udah gue set up.
Kalau one way kan ribet di all in, dia cari yang tapannya nggak one way tapi sebenarnya dia innocent OP gitu loh. Cuman ya di situ aneh emang namanya 5M. Jadi kalau mau diapain pun misalkan ini bikin Kelly boleh nembak penjahatnya nggak bakal ada yang barricade. Terus kalau penjahatnya nggak ada yang barricade, polisinya juga nanti kejadiannya cuma ujung-ujungnya bosan polisi. Itu nggak bisa di tengah, selalu kadang-kadang ini, kadang-kadang nanti yang tutup-tutupan. Makanya kita yang penting nanya setiap berapa lama sekali kita nggak. Lagi-lagi nembak di helikopter juga susah sebenarnya, nggak terlalu sampai itu kok, tapi setidaknya ada fighting chance-nya gitu. Itu tergantung pilot kalau ngomongin susah gampang, kadang ada yang jago ya aja begitu lewat mati, tergantung lah nggak bisa. Ini ada lagi nih. Untungnya, nggak apa-apa, tinggal diomongin aja muncul nanti. Soalnya jadi berdua sama Florian dan beberapa kepolisian patungan untuk beli seragam. Jadi kita ngomongin player yang beli seragam, udah patungan, udah beli demi Allah ada bukti dan lain-lain. Ya, benar. Nah, palingan itu nanti aja itu kepada muncul. Kalau misalkan nggak masuk berarti hashtag ada di muncul ya guys. Jual ngantuk tidur jualan. Nggak usah dipaksain itu. Anjas marah. Mau menikmati ini. Dalam hati Anjas. Ya. Banyak banget. Paling gini sih Bang Ge, kalau misalkan garis besarnya ya, kayak kalau kita ngomongin win or lose yang tadi win or lose di sini itu sebenarnya semuanya akan kebagian gimana polisi kalah dan penjahat menang. Jadi Betul. kalau misalkan kita debat itu debat kayak gimana caranya nggak akan pernah ada jawaban. Jadi emang what it is, kalau misalkan emang lagi hoki ya menang, kalau misalkan lagi oke menang, dan yang bisa kita lakukan apa sih sebagai penjahat polisi terima aja. Karena Dan sekali yang lagi kita bisa lakuin sebagai survei cuman ubah meta berapa lama kita ubah metanya biar ketimpang atau kebalik dulu. Betul, hal itu. Jadi Namun yang pastiin di sini, yang ngomongin di sini bukanlah win atau lose, tapi fighting chance. Fighting chance. Apa itu maksudnya fighting chance? Balance gitu kan. Kalau misalkan tadi bilang kepolisian itu pasti menang lawan bad side, ini gua kasih tahunya deh. Kalian bisa pesan orang kepolisian, kalian drive by, naik mobil, ajak polisi drive by. Karena tidak ada SMG kepolisian yang bisa digunakan untuk drive by, kecuali SWAT. Dan tidak semua polisi SWAT. Beneran? Gua kaget ya. ini gue baru tahu juga. Gua pikir by system nggak bisa. Kalau itu kan by role play. Enggak bisa, nggak bisa. Iya by role play kan sebenarnya kan tergantung. Betul. Petingginya mau kayak gimana. Kalau lagi barricade misalkan dia bagiin kan juga bisa. Nah, itu dia maksud gua. Tergantung. Itu adalah dengan adanya senjata di SWAT itu artinya ada fighting chance. Jadi di sini bukan menang atau kalah. Fiturnya itu dilihat apakah ini menang atau kalah atau apakah ini fighting chance. Kayak gitu. Soalnya kalau misalkan ngomongin itu Bang Ge, Ya? dari penjahat juga ngerasa kita nggak punya fighting chance lawan 100 polisi di jalanan. Even nggak bisa nembak di mobil, karena kita cuma 20 orang aja. Peluru kita Nggak terbatas. bisa sih kalau mikirinnya Iya, makanya, dari itu segi poinnya. win Makanya- loss. Kalau Susah. main game bodoh Ini ini. gue Iya. kasih Nggak bakal insight pernah dikit ya, Bang Ge. Nggak pernah ada karena ini bukan Nggak e-sport pernah. ready. Iya, Nggak gua- akan it's kelar. no. Hah. Paling gua ngasih satu insight aja Bang Ge gini. Kita 20 orang jalan pakai laras panjang, satu orang bawa 5 vest. Polisi bisa bawa 7 sampai 8 vest satu orang. Betul. Oke, 7 sampai 8 vest satu orang. Anggaplah kita bunuh 50 polisi dan sisa 10 orang. Masih ada 50 polisi lagi yang buat batai 10 orangnya. Jadi kalau kita ngomongin fighting chance, sebenarnya kalau dari penjahat juga sebenarnya kita ngomong gak ada fighting chance. Tapi kenapa HT bisa? Karena karena kita teman mainnya cuma polisi dan kita emang having fun aja. Kalah menang kita benar-benar nggak peduli sih Bang Ge. Poinnya di situ sih sebenarnya kalau fighting chance ya. Kalau mau dilihat dari perspektif penjahat, kita harus mengeluarkan modal lagi untuk melawan polisi. Mengeluarkan duit lagi. Kalau begitu, dengan argumenmu itu, Mas Aheng, jelaskan ke gua bagaimana cara menanggulangi kalau misalkan kepolisian yang dia kayak gituin tuh nggak duty lagi karena capek. Capeknya dalam artian apa? Capek dari ditembakin terus. Capek dari ditembakin terus. Itu. Capek ditembakin terus. Iya, makanya karena mereka merasa tidak ada fighting chance-nya. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk ngomong selaku high table
kepada kepolisian di sini yang lagi nonton, bagaimana nih jadinya? Karena gue nggak menemukan jawabannya kalau kayak gitu. Ada sih jawabannya. Barak. Iya. Kalau mau jago emang harus latihan main apapun. Ya cuman kan itu udah di luar konteks role play ya. Tapi kalau emang penting banget buat kalah menang ya harus latihan, nggak ada pilihan lain, harus nembak. RP seru tuh kalau memang ada RP barak anjing. RP wajib militer gitu. Iya. Anjing keren tuh. Waktu itu gue RP-in itu di kota gue dulu. Barak militer gue trainingin yang baru-baru. Jadi kalau situasi perampokan, misalkan penjahatnya setup di Rockford, gimana caranya kita bisa kalahin setup Rockford? Ya udah kita bahas strategi. Nanti harus ada yang drop ke sini, yang naik tangga emang udah pasti mati, tapi lu harus naik biar orang bisa ngedrop. Beda-beda gitu. Jadi kalau nggak kan helinya kalau misalkan ini nggak naik tangga, helinya nggak bisa ngedrop, kan difokusin. Jadi ya udah lu buang nyawa lah ibaratnya berapa orang. Soalnya gini Ya, Bang Ge, Itulah. kita pernah menjadi polisi untuk ngatasin barricade juga. Pas itu jumlahnya bahkan dibatasin tiap Pedi nerf kita. kita cuma 12 orang, lawannya 8 orang. Terus senjata kita nggak lebih sakit daripada beta lebih sakit. Cuman bisa kok. Jadi kalau emang kita bahas menang kalah, nggak ada habisnya, beneran nggak ada habisnya. Gimana pilot balik lagi sih? Iya dulu sampai kita di nerf senjatanya diminta dikurangin damage. Kita iain juga nggak Jadi polisi. masalah. I mean, ya itulah ibaratnya gini, kalau misalkan kita ngomongin sebuah game tuh ada tier level ya. Jadi contoh kayak Valo ada bronze, silver, gold, immortal, Radian. ya kan? Kalau misalkan kita ngomongin 5M Nggak ada. di HT, kebanyakan ya immortal sama ascendant gitu intinya. Jadi gimana caranya kalau di kepolisian emang menang dalam pergi perang, ya yang silver, bronze ini ya harus bisa naik tier gitu intinya. Kalau misalkan kita ngomongin konteks ini ya kompe sama perangnya, tapi kan that's outside of role play in the sense itu kan buat fun gitu. Kan orang ngelakuin RP-in aja minta bantuan ke Nakampro, isinya radian semua kok. radiannya, kalau radian di Valo sama aja bohong. Harus radiannya di 5M. Nah, berarti kita udah melewati itu ya. Kita udah mendapatkan jawabannya dari Codelwin. Ini ada lagi keluhan. Bukan keluhan sih. Ini masukan sih. Tapi kalau gua kenapa? Apa mau tidur ya Anjas? Enggak. Yang dimaksud Bang G fight change itu apakah dalam hal barricade atau fighting change dalam hal Dalam hal beda tuh? Perang. kalau di sini karena pesannya itu selaku gue itu adalah messenger, kayak kalau di sini itu barricade. Soalnya tadi ngebahasnya itu soal fighting chance yang barricade, dan tadi tajuknya adalah barricade. Udah. Karena itu dua hal yang beda tuh. Barricade. Ya emang perang. Tapi kalau dalam hero. Lanjut lagi, sorry, gue potong. Kalau ini kayaknya gue rasa ini Codelwin bakal setuju. Semuanya bakal setuju sih. Jadi ini bukan salahnya Codelwin, karena Codelwin kalau misalnya itu dari tadi emang Codelwin itu udah bilang soal fighting chance ya. Tapi ini bakal gue bacain. Oke, kalau kita emang mau masalah fair menang dan kalah ada momennya, itu fair dan setuju kalau dari gue. Gitu, ini kata kepolisian. Kalau gitu harapan gue, kalau emang nextnya ini diterusin, tolong jangan sampai ada case yang bakar mayat atau RP yang buat orang bete. Soalnya jujur itu kita udah lawan setup one way, terus dibakar, itu ngeselin. Kemudian kita udah down, terus diculik, terus nunggu perang kelar, itu ngeselin. Ini sampai 2 jam sih aku benernya juga ini. Setidaknya kalau mereka ditahan polisi, kita secepatnya mau bangunin. Dan proses mereka juga. Ya kalau enggak kita interogasi. Gue mau mereka pikirin lawannya juga. Kemarin tuh pada BT merasa jadi samsak. Soalnya emang nggak dipikirin gitu Bangke. Makanya ada pemikiran harus menang akhirnya. Nah kalau gue rasa sih ini sepakat juga ya. Ini adalah suatu tajuk yang disepakati. Dan gue fair-fair aja, ini nggak bisa kita salahkan kepada Codelwin. Ini adalah oknum-oknum HT. Aman kalau misalnya gue bilang gitu, Codelwin? Jujur gue ada di posisi itu sih, di RP itu. Siapa tuh? Jujur warning satu. Siapa yang di RP itu siapa? Gua Robe bang. Anjing lu Robe ya? Anjing lu, gua nunggu 2 jam anjing lu. Facecam. Robe kamu pelanggaran. Kalau ini dari POV gue sebagai bedside gitu ya.
Ya. Itu kan Tapi harus yang di on cam bagian dulu. Robe, Mohon maaf, Robe. Harus on cam Robe. Saya kayak ngomong sama belewah ini, bener-bener kamu Robe ya. Malam-malam ada gambar Bang. belewah ini. Warning. Bikin lapar adeknya. Nah, Nah, lanjut Bang. kalau misalkan menurut gue dari sisi Mohon maaf, Bedset ya. mohon maaf Robe, mohon maaf Robe. Oke. Pakai piyama itu ya, bener-bener kamu ya udah dikata pakai piyama. Megang bantal. biarin aja kalau itu, biarin. Yo. Yang segini bang. Ini kalau dari Kesannya sisi agak banyak ya Bang ya, kalau kesannya kemana-mana. Ya, elah lanjut Bang Robe. ini kalau dari sisi bedsetnya ya bang ya. Itu kan dalam yang dibakar itu kan salah satu dari jenis RP-nya juga ya bang ya. Kalau misalkan keluhannya itu lama ya bang ya. Ini dari POV penjahat nih kemarin baru banget gue ngajalin RP itu. Jadi gue intinya ketangkap gara-gara geng war bang ya. Terus gue mau dipenjarain. Nah, dari nunggu pas gue dihidupin aja itu udah lama banget bang ya dari IMS. Itu udah kurang lebih 15 menit 20 menit. Terus gue didiemin dulu kan, digeledah, diapa-apain dulu kan, itu kan ininya polisi kan. Terus ternyata pas gue mau dikirim pakai DOC-nya lokal nggak jadi, disuruh ditahan dulu. Nunggu lagi di situ bang Ge 20 menit. Kurang lebih udah mau sejam di situ bang Ge. Akhirnya ternyata pakai DOC yang di kota. Ya kan? Iya. Berarti kita harus nunggu dulu orang yang dari federal atau dari mana entahlah DOC-nya itu ke kanpol dong. Nah, itu juga kita nunggu sama hampir berapa entahlah 15 menit kali, apa 10 menit atau 5 menit gitu kan. Iya. Nah, pas dalam di bisnya juga masih nunggu juga Bang Ge, masih nunggu sopirnya. Di situ juga sama kita lama. Nah, kalau misalkan ibaratnya mau ini kenapa lama banget sih kok nggak dibangunin, bukannya diudahin aja gitu kan, udah pingsan gitu kan. Ya, itu kan salah satu dari jenis ceritanya gitu loh Bang Ge. Toleransi RP juga, Be. Toleransi RP-nya juga, dan gue juga dari POV penjahatnya waktu ketangkap polisi mau ngapain gue juga ya udah gitu, gue mau di holding cell kek, atau gue mau nanti dibanguninnya kek, atau gue diborgol dulu karena gue mau diinterogasi kek, atau apapun, kayaknya itu udah bagian dari ceritanya si polisi yang kita harus respect. Begitu juga dengan penjahatnya, berarti si polisi juga harus respect dengan si penjahat RP-nya, dan sebaliknya Bang Ge, itu kalau menurut gua. Kalau itu Sorry, aku harus motong. Robe. Siap. Itu ruanganmu kecil doang. Maksudnya itu studio gitu kan? Iya. Aku nanya, fungsi tisu di kananmu itu apa ya? Coli kamu. Wow. Udah pakai piyama bantal. Bersih. Lagi pilek. Hentai kamu, Lagi hentai pilek kamu. mungkin ya. Oke. Lagi pilek. Oke. Apa kodenya? Malam. Sode strip 617 ya. Anjing. Lanjut. Nah, kalau itu I respectfully disagree kalau itu. Karena begini, ketika kalian ditangkap oleh kepolisian, yang punya proses itu bukan cuman kepolisian. Ada IMS dan ada DOJ. DOC itu bukan kepolisian, itu DOJ. Nah, DOC itu, Department of Corrections, itu tidak di Discord-nya kepolisian bahkan. Jadi kita nggak bisa eval mereka. Kita nggak bisa ngomong, tolong dong. DOC itu ada yang kayak, oh iya sir, nunggu lagi. Itu juga sama. Nah, kalian itu marahnya itu ke kepolisian. Padahal yang salah bukan kami. Begitu. Oke. Nah, perbedaannya adalah dengan bakar itu emang cuman satu sisi, yaitu di bedside itu. Kalian tidak ada cross departemen, tidak ada cross dengan itu. Nah, kayak gitu. Menurutku tuh kayak gitu. Karena gini, aku malah yang bikin program ketika kalian itu ketangkep, terus langsung hubungin channel IMS, hubungin channel DOC. Itu aja kalian masih ada yang nunggu itu, dan itu kita marah-marah. Pernah ada yang marah-marah itu kepolisian dengan IMS karena ketika lagi ada penembakan, IMS malah 10-1, semuanya malah pada rapat. Itu dibentak di radio. Saya nggak peduli rapat kalian apa, ini semua pada mati digituin, dibentak-bentak itu. Kayak gitu. Berarti setelah kita ngobrol panjang kan pasti kita ketemu solusi nih. Solusinya berarti G masuk HT, bantuin Delin. Ngapain? Jangan. Ya. Monggo, good idea itu. Good idea itu kan yang udah dalam artian kau suka ber-RP dialog, dan di HT itu akan banyak RP dialog. Itu kan kita sekarang kita ngomong solusi. POV juga. Jadi lu ngeliat POV HT. Biar kau dapat POV HT juga gitu. Jadi lu cobain ke HT. Jadi keluh kesah lu mungkin ternyata kejawab nih gue. Oh, rasanya ternyata seperti ini gitu. Mungkin Kodelin lagi nyari anak juga kan. Jadi bisa jadi anak Kodelin, silakan. Wah, bisa tuh bener. Dan kebetulan Kodelin juga mau ke polisi. Trial dulu bisa. Tapi kalau kau di HT siap lawan gerakan Ichikiwir. Siap tuh. Soalnya Mas P, mungkin dengan udah malam juga ya. Mungkin terakhir dari aku intinya pentingnya dari dua POV itu penting. Penting banget. Depannya kalau misalkan ada kayak gini lagi ya ngobrol aja, betul. Sama satu lagi intinya
kalau misalkan ada miss dari POV sama satu sama lain udah selesai juga kan, maksudnya selesai di sini aja, nggak usah dibahas-bahas lagi. Menurutku kelar. Kita udah dapat poin masing-masing juga dan gak saling menyalahkan juga. Dari tadi menurutku udah saling ngasih POV kan. Ntar kalau misalkan ke depannya mungkin untuk Bang G dan beberapa kepolisian ya, kalau misalkan ini buat HT sendiri, kalau misalkan emang ke admin responnya kurang memuaskan atau apa, feel free untuk DM salah satu dari kita untuk ajak ngobrol, feel free aja. Ya, karena ada bagusnya diobrolin ke personal langsung, kita bisa tukar pikiran, selesai di sana gitu. Kalau dari aku itu aja sih. Setuju. Atau bisa lewat nakama media kreatif ini. Bisa. Bisa. Sorry. M-nya bukan media. Sekarang kita mediator. Nakama mediator kreatif. Oke, boleh. Mediator channel C-nya. Oke. Tadi Papui pengen ngomong apa, Papui? Oh, paling gua ingin menebalkan apa yang terjadi di sini menurut gua sharing yang luar biasa, apa yang dibentuk sama Ime juga maksudnya komunitas ini, dan dari apa tadi pembahasan segala macamnya, mungkin ada hal benarnya yang dibilang Kodelwin tentang kalau misalkan setiap orang itu lebih bagus diarahkan, lu suka kesenangannya di mana, maka lu ambil perannya di mana. Kalau misalkan tadi Bang G suka membuat sistematis dan bisa membuat roleplaynya, mungkin penawaran tadi itu bagus juga dari Kodelwin. Coba ikut sertakan diri di HT itu, ya kan? Dan buat teman-teman yang mau mainnya urak-urakan, ya pastikan dirinya sudah berada posisi yang tepat dan suka. Kalau misalkan ada orang-orang yang suka bermainnya dengan political segala macam gameplaynya, mungkin posisikan dirinya di kelompok ataupun tepat di tempatnya. Menurut gue itu aja sih penebalannya. Setuju. Setuju sama Sasuke. Gila siapa Puy. Puy jujur. Coba muka ular dulu. Puy, kayaknya kau harus stop pakai petnya Teteo deh. Emang saya begini. Dia sama Teteo kembar sih. Kau harus stop. Tapi kalau gue boleh ini ya close, menurut gue ya, mungkin kebanyakan orang tuh terlalu masuk ke dia punya karakter kali. Oke. Mungkin di sini poin yang perlu kadang diingatkan tuh it's just a game. Yes. Namun bedanya kita main game dengan kalau di IME dengan 1.800-an orang yang lain lah, mungkin lebih ya. Jadi, itu sombong jujur. Bukan sombong. Iya lanjut. Jadi makanya pentingnya di sini yang namanya kalau misalkan something ngeganjel di elu gitu loh, as a role player yang lagi main di kota manapun ya, bahkan harus disampaikan kalau ada yang ngeganjel. Jangan kayak lu simpen lama-lama jadi kanker yang malah bikin lu bad mood lah, bikin lu nggak niat ini itulah. Kalau lu merasa something is not right, please hubungin gua, please hubungin admin yang ada di bagian-bagian kalian. Apapun itu, kita will do our best buat make it fun for you gitu loh. Itu aja sih kalau gua. Nah ini pasti Kodelwin juga punya, itu kan buat player kan. Yang buat viewer deh Kodelwin, tolong kasih juga dong. Closing statement buat viewer nih. Kalau buat viewer mah yang penting jangan terlalu masuk monitor, suka-suka streamer lu mau ngapain nggak usah ngatur. Kalau lu mau ngatur main sono beli PC. Jujur 2 jutaan udah bisa main roleplay. Bisa jadi YMS paling. Atau tinggal DM Mas Aheng bisa kok. Nggak ke sana. Nggak ke sana Bang Ge, nggak ke sana jujur. Oke, ada ya. Berarti mungkin aku bisa bilang kayaknya ini juga udah jam 3 pas nih. Berarti harus disudahi dulu. Mungkin kalau misalnya G pingin langsung ngobrol sama Rio atau G pingin ngobrol sama ahli lain, bisa sama Robe atau Aheng, dan semuanya juga player, mungkin ada yang nonton juga, semua player kalau misalnya ada, tadi udah dibilang sama Delwin, kalau ada masalah langsung ngomong aja gitu. Karena balik lagi RP kan toleransi, yang dari tadi kita garis bawahin, RP itu toleransi. Jadi kalau misalnya ada masalah better dikomunikasiin. Gitu. Jadi kita semua manusia. Ya. Harus bisa saling respect itu loh. That part kita tuh ya. Respect and good attitude kan? Iya kan?
Kita harus respect dan good attitude, bener. Masuk. Bener kan? Masuk kalau itu masuk. Oke. Oke, terima kasih kalau gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Thank you. Terima kasih untuk Thank you semuanya. semuanya. Oke, thank you. Delin, Gem, Ya. Bye Aheng, everyone. WIMI guys, WIMI. thank you. Oke, thank you guys. Semuanya, Bang Rio. Thank you. PJ, gue tunggu lu di kota, PJ. WIMI guys, WIMI. Semoga rambut barunya nyaman ya, PJ. Iya, aman. Satu lagi Bang Ge, ditunggu masuk Radio HT ya. Itu aja, makasih ya. Jangan. Udah masuk. Enjoy aja, Ge. Enjoy aja.